Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini kita bahas timnas putra Indonesia yang kemarin baru menang lawan Timor Leste, tapi kabarnya pelatih Sintayong kecewa berat. Lalu timnas Garuda Pertiwi sayang sekali tidak bisa berbuat banyak di ajang Piala Asia Wanita. Kita akan membahasnya di sini bersama Anton Sanjoyo, Wesley Utagalung, dan juga Roni Pangemanan. Apa kabar, Bapak-bapak? Sehat semua? Baik. Iya. Dan nanti kita ikuti dulu informasi dari head to head berikut ini. A minute later, and Guillou gets another crack at it. Timnas Putri Indonesia kembali menelan kekalahan Bung Ropan, apa boleh buat, kita harus terima kenyataan bahwa timnas putri Indonesia hanya menjadi lumbung gol di Piala Asia Wanita. Banyak yang perlu dibenahi, banyak yang perlu diperbaiki. Siapa yang patut disalahkan, Bung Ropan? Ya pasti kalau bicara salahkan adalah Federasi Sepak Bola kita kan, karena tidak bisa memutar kompetisi dengan baik. Nggak ada yang perlu disalahkan di sini. Kalau memang itu tidak perlu dipaksakan. Kalau memang nggak ada kompetisi, ngapain mau dipaksakan? Pemain-pemain kita kemudian hanya menjadi ladang pembantaian di sebuah event. Kan yang malu ini bukan klub yang kita kirim, Reza. Yang kita kirim adalah tim nasional yang membawa nama negara. Nah, semua akan malu. Jadi ini kalau saya dengar tadi memang akan diputar kompetisi, apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Iwan Bule, ini saya kira bagus, harus disambung dengan baik. Cuma asal jangan sampai ini hanya wacana, ya, yang tidak bisa terrealisasi. Kalau memang sudah dikatakan demikian, lakukanlah itu biar untuk perbaikan tim nasional kita, khususnya untuk putri. Kalau ada di liga, katanya kan mau dimainkan di 2022 ini. Kita tunggu. Kalaupun itu bergulir, apakah itu menjadi satu-satunya jalan keluar untuk perbaikan timnas putri Indonesia? Setidaknya kalau ada kompetisi kan akan jauh lebih enak buat kita. Di samping bagaimana mengaktifkan juga mungkin di daerah-daerah ya, Asprof. Tapi memang harus perlu. Daripada kita tidak ada sama sekali kompetisi kan ini kacau. Kemudian memaksakan tim ini harus kirim dan bertanding. Ya ini hasilnya begini. Jadi menurut Anda lebih baik tidak usah mengirim? Tidak usah mengirim. Kalau memang ada kompetisi daripada hanya dipermalukan seperti itu, Bung Ropan. Iya, begitu. Jadi kita memang kalau ada kompetisi ini paling bagus. Jalan terbaik harus ada kompetisi karena di mana-mana negara itu ada kompetisinya. Bahkan di klub itu harus ada tim putrinya. Oke, di kita ini terlalu jangan sampai membebani klub Liga 1. Nggak apa-apa. Tapi harus tetap ada kompetisi itu. Apapun itu. Mau dalam keterbatasan apapun dana harus digulirkan. Sehingga kita punya pemain-pemain yang bisa, pelatih bisa lihat kalau ditunjuk pelatih nasional seperti Eka Rudi ini, dia bisa lihat, oh dia bisa ambil ini, dia bisa ambil ini. Tapi kalau nggak ada dari mana? Kumpul, tapi main. Kompetisi terlalu ideal. Agak sulit membayangkan putri ada kompetisinya. Kenapa Bahkan sulit? turnamen pun saya tidak bisa membayangkan siapa yang mau bikin, siapa yang mau bertanggung jawab, siapa yang mau PSSI lah. Paling Iya, PSSI lah, Bung Joy. tidak ada turnamen, Pak Ropan. Kalau tidak ada pertandingan apapun, ya inilah hasilnya. Kompetisi menurut saya agak terlalu jauh ya. Mungkin kita awali dengan turnamen-turnamen kecil-kecil di banyak daerah gitu. Jadi Tapi Ketua Umum sudah bilang tadi kan akan digulirkan. Iya. Tahun ini, Liga 1. Saya nggak pernah percaya karena Oh, Joy nggak percaya nih. saya nggak Kenapa, Bung Joy? percaya. Kenapa Anda tidak oleh percaya dengan omongan PSSI?
menurut saya omong kosong sekali ya. Karena bahkan turnamen pun tidak ada, pertandingan-pertandingan yang sifatnya sporadik di beberapa daerah juga nggak ada gitu loh. Bagaimana mau bikin kompetisi? Terlalu muluk, terlalu omong kosong lah. Jadi bikinlah turnamen-turnamen dulu, mungkin di beberapa daerah, mungkin dipilih 6 daerah, 6 asprof, bikin turnamen kelompok putri. Itu aja. Kalau itu sudah bisa, mungkin 3 tahun kita bisa bikin kompetisi dengan skala kecil. Tapi kalau langsung kita mengharapkan ketua umum bilang kita akan membuat kompetisi putri. Oke, nanti kita lihat, kita buktikan apakah benar PSSI bisa menggulirkan Liga Putri Indonesia begitu. Bung Wesley, bagaimana Bung Wesley, komentar Anda Bung Wesley? Apakah memang ini patut disalahkan semuanya kepada federasi atau seperti apa Bung Wesley? Ya, saya kembali, Reza, pertanyaan saya. Ketika kita semua nonton tim Putri, Zara dan kawan-kawan, ada apa yang terlihat di logonya? Logo Garuda, atau ada logo PSSI, atau apa? Itu kembali kepada tanya saya. Kalau ada logo Garuda, berarti itu mewakili bangsa negara ini, mewakili kita semua. Ya. Apakah mereka yang membawa nama Indonesia di ajang itu memang pantas tanding membawa nama negara ketika mereka tidak siap secara tim? Mungkin aksi individu 1-2 orang bisa, mau juggling, mau soloran, mau tahu, oke. Tapi ketika diramu ke dalam sebuah tim, mereka masih gagap dan gugup. Apalagi ketika dihadapkan kepada pertandingan levelnya internasional. Beberapa peserta ini kan pesertanya Piala Dunia, Australia main Piala Dunia 7 kali, Thailand 2 kali Piala Dunia. Ya. Kita sudah harus melihat tim lain tanpa ada keberanian mengatakan, oh kami siap bertempur. Tadi saya setuju kalau soal kompetisi. Menurut saya, ayolah federasi gandeng asosiasi provinsi, bikin kompetisi-kompetisi, turnamen-turnamen kecil antar kampus. Di kampus kan ada sekarang kampus-kampus di Bandung, ada kampus yang peduli dengan sepak bola putri. Kemudian kalau itu digelar, pelatih yang namanya pelatih tim nasional putri nggak stres nyari pemain. Mau dari mana milih pemain kalau nggak ada kompetisinya? Berarti comot-comot kan? Dapat 23 pemain. Kalau ada yang 5 cedera atau 5 COVID kemarin sebelum berangkat ke India, nggak punya pilihan lain kan? Ini harus dirasakan oleh pelatih kita, Rudi Eka. Jadi berani mengirim tentara bertempur, berani mempersenjatai mereka dengan pengalaman, dengan latihan, dengan alat tempur yang benar-benar tidak membuat mereka mati ditembak jadi sasaran lawan. Berapa 28 gol kita masukkan? Ya. Hanya melepaskan 6 tembakan dan 1 on target dari 3 pertandingan. Saya mengatakan ini tim yang gagap, gugup dan stres main bolanya. Stres main bolanya tentunya. Stres mereka ini ada logo Garuda. Lawan-lawannya saya pikir kalau digas terus sama Thailand, kemarin digas terus sama Filipina. Oke. Ya, lebih. Karena kemarin juga banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya konsentrasi para pemain ini terpecah karena juga ada pengaruh dari media sosial yang banyak yang mengkritik para permainan dari para timnas putri Indonesia. Bagaimana Anda melihat situasi seperti itu? Kalau Anda sudah kalah 18 ya jangan buka sosial media lah. Ini kita ini kan netizen 62 terkenal hakim paling ganas di dunia nih, nggak pakai saringan filter lagi kan, tembak aja semua kata-kata. Jarinya punya otak. Jari-jarinya itu kejam sekali. Menurut saya adalah bijak ketika pemain tim nasional kita jauhi dulu dari sosial media, fokuslah ke dalam pertandingan. Salah satu hal yang saya kritik dari timnas putri mungkin 3-4 tahun lalu adalah ketika mereka sudah mengenakan baju bertanding, baju untuk di lapangan, mereka masih sempat TikTok loh. Dan saya sampaikan itu kepada pengurus federasi. Saya kecewa pemain yang sudah ada logo Garudanya di bajunya masih sempat TikTokan. Berarti nggak fokus. Ya nggak pernah, mereka tidak pernah berada dalam situasi kompetisi. Bagaimana mereka tahu? Oke, artinya di situ Anda juga menyinggung masalah kedisiplinan ya, Bung Wesley ya. Karena nggak dibiasakan dalam atmosfer bertempur. Ini kan bertempur, kita ngomong bertempur dan tanda kutip. Kita terbiasa di situ. Dan memang nggak layak untuk tim ini untuk bertanding di level Piala Asia itu nggak layak sama sekali. Lebih baik, saya katakan lebih baik jangan kirim daripada memalukan kan. Ini pertandingan ini sangat memalukan. Kan nggak bisa kalau di level internasional kalau kita cari pengalaman nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi banyak juga kemarin mengatakan ini adalah pengalaman berharga untuk timnas putri. Tidak setuju ya, Bung Jo ya. Berarti masih mau belajar main bola nih Reza. Kayak mau belajar main bola. Bayangin di Piala Asia baru mau belajar main bola ya habis. Level internasional bukan untuk belajar. Iya. Dia
Kalau mau belajar ya kita bikin kompetisi di dalam. Kalau tidak kok turnamen lah, nggak usah kompetisi terlalu muluk. Jadi kalau tidak ada pertandingan, bagaimana mereka merasakan atmosfer itu ya kan? Kelihatan betul kalau mereka bawa bola, passing aja bukan passing pemain bola kok gitu loh. Jadi memang menurut saya ini blunder besar ya PSSI ini. Tidak mengirim nanti barangkali mereka malu, mengirim pun juga memalukan. Tapi pada prinsipnya kembali, kalau tidak ada pertandingan, tidak ada turnamen, apalagi tidak ada kompetisi, rasanya memang kita tidak mungkin nggak mungkin kan tiba-tiba mendadak timnas gitu. Ya kan ada anak umur 18 tahun tiba-tiba dia pakai Garuda, kagetnya kayak apa gitu loh. Ya kan, nah inilah yang barangkali yang harus dipelajari oleh orang-orang di PSSI. Mereka sama sekali tidak punya sense of crisis seperti itu, sama sekali tidak ada. Tambahan catatan ya, Mureza. Kita membawa 23 pemain. Oke. Dalam 3 pertandingan 23-nya turun loh. 18 sebagai starter, tapi selebihnya itu turun masuk sebagai pemain cadangan. Tidak ada tim yang solid, dan saya hanya mencatat hanya 3 pemain yang selalu menjadi starter. Jadi 23 pemain, 23 dimainkan untuk tadi coba-coba di ajang internasional, bahaya. Oke, jadi hanya sekedar ajang coba-coba, padahal ini ajang kelas dunia begitu ya, Piala Asia Wanita. Kontrol begitu. aja nggak bisa, kontrol aja nggak bisa, passing nggak bisa, reading the game yang nggak bisa di lapangan, mau buat apa Reza untuk Oke, bola? oke, itu Ya, hanya 1 shot on target dari 3 laga itu sudah membuktikan ya, Bung Ropan lihat ya. aja di pressing aja hilang bola. Kita pegang bola, begitu lawan pressing lepas bolanya hilang. Nggak bisa. Jadi memang nggak bisa main. Kasihan, memang kasihan, bukan harus disalahkan mereka. Mereka nggak salah sebenarnya. Tapi Oke. kasihan kan bisa melihat itu. Siapa yang nggak mau main buat tim nasional? Iya. Siapa yang nggak mau? Dan kalau misalnya tadi Bung Joy mengatakan, Bung Ropan, Ya. bahwa kalau Liga Putri Indonesia itu bergulir tahun itu hanya omong kosong, kata Bung Joy. Tapi kalau Bung Ropan, bagaimana Bung Ropan melihat wacana-wacana yang ditawarkan oleh PSSI? Bisa aja saya pikir ya, apa kata Bung Joy memang boleh omong kosong, tapi tetap saya masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum. Oke. Ya, mudah-mudahan itu saya mempercayakan itu terrealisasi, itu saya katakan kan. Harapannya seperti itu. Iya, harus ada kalau memang. Apapun itu, kalau nggak kompetisi ya kayak Joy bilang lah, bikin turnamen-turnamen, tapi memang harus ada buat pemain kita. Wadah itu harus ada, harus bergulir di tanah air. Tapi saya berharap apa yang diomongin itu bisa terrealisasi dengan baik. Jangan itu hanya di bilang-bilang muka umum dengan wacana-wacana, tapi sampai berakhir masa kepengurusan PSSI tahun depan itu tidak ada. Kalau ini bergulir kan ini enak, ada sejarah buat Ketua Umum saat ini. Oke, Bung Joy mengatakan ada turnamen-turnamen kecil yang harus digelar, tapi kan harus ada sponsornya, Bung Wesley. Apa yang membuat kira-kira Liga Putri atau sepak bola putri ini akan semakin menarik ke depan? Instruksi Presiden kan sudah jelas, kita harus membangun sepak bola. Saya mengatakan berkali-kali bahwa sepak bola ini tidak bisa murni hanya diurus oleh federasi. Kalau kita menanam, misalkan kita mau memetik padi nih, Reza, ya ayo barengan, siapa yang nyangkul, siapa yang nyiram, siapa yang mupuk, siapa yang bantuin nyemai, mencabut. Kementerian-kementerian itu diajak kerjasama, entah itu Kemendikbud, karena ada, saya bilang tadi, kampus-kampus itu mulai aktif memainkan sepak bola putri, dibantu. Di Kemenpora membantu, misalkan gitu, ada lagi departemen apa lagi, kementerian apa lagi membantu dari segi lapangan, mungkin buat kompetisi di masing-masing daerah, masing-masing pemerintah daerah beri kesempatan. Itu namanya bekerja sama. Berkolaborasi. Kalau hanya ngurus PSSI, nggak akan jadi. Tapi problemnya Wesley selalu Presiden kan perintah gitu ya, lewat apalah, inpres lah apa. Problemnya di Cuma mana? memang tidak ada mesin yang bergerak di bawahnya. Oke. Presiden pun cuma bilang, ayo kita membangun sepak bola, sudah. Lalu dia nengok Mesin lagi tidak ke bergerak sisi yang kenapa itu, lainnya, Bung kan? Joy? Mesin tidak bergerak kenapa? Ya karena tidak pernah mereka berpikir tidak ada benefitnya. Ya kan Tidak ada benefitnya untuk membangun sepak bola Indonesia. Buat mesin-mesin yang bergerak itu, mereka hanya akan bergerak kalau ada benefit untuk mereka. Misalnya ada sponsorship, ada branding dan macam-macam. Bikin sepak bola putri pasti mereka akan berpikir 3-4 kali ya kan. Oke. Nah, kecuali Presiden itu mengatakan sepak bola harus bergerak. BUMN, kalian kerahkan semua Ya. kemampuan keuangan untuk menggulirkan sepak bola. Baik. Putri, junior, anak-anak semua harus bergulir. Bung Joy, berapa Ya. banyak brand wanita itu muncul di dalam kehidupan kita? Jadikanlah sponsor. Ya tapi Betul, media betul. Itu salah satu juga masukan. nggak ada yang mau. Ya, oke. Problemnya media juga tidak ada yang mau peduli dengan itu gitu. Oke, nanti sekali lagi yang penting ini semua demi nama bangsa Indonesia ya. Demi Bung kemajuan Wesley, sepak bola nasional kita. Demi kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, baik. Nanti kita akan kembali membahas
Permainan timnas Indonesia yang banyak mendapatkan kritik ketika menghadapi Timor Leste kemarin, bahkan pelatih Sintayong kecewa berat. Apa yang terjadi sesaat lagi.